Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Nama saya Fadila dari Universitas Sriwijaya Pendidikan Sejarah 2018. Di sini saya akan menjelaskan jenis dan karakteristik media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Retno. Sebelum kita mengetahui apa jenis dan karakteristik media pembelajaran, kita harus memahami pengertian media pembelajaran. Menurut Strem, media pembelajaran adalah suatu teknologi pembawa pesan yang dapat memberikan manfaat bagi keperluan belajar. Di sini, jenis-jenis media pembelajaran ada 5, yaitu media cetak, transparansi, media audiovisual, dan multimedia. Yang pertama saya akan membahas media cetak. Media cetak adalah cara untuk menghasilkan dan menyampaikan informasi dari buku dan materi visual statis terutama melalui proses percetakan mekanis dan fotografis. Di sini ada 4 contoh media cetak. Yang pertama buku teks, yang kedua modul, yang ketiga buku petunjuk, yang keempat majalah. Di sini buku teks. Buku teks merupakan acuan untuk belajar di mana sudah terdapat materi pembelajaran yang bisa dibaca oleh peserta didik. Yang kedua modul, suatu paket belajar yang di mana terdapat materi pembelajaran yang bisa dilakukan peserta didik secara individual. Buku petunjuk biasanya petunjuk arah atau petunjuk penggunaan. Majalah atau koran bisa menyampaikan informasi kepada semua kalangan. Kelebihan media cetak. Yang pertama, harga lebih terjangkau di mana semua orang masih bisa membeli buku di mana harganya tidak mahal. Yang kedua, dapat diakses oleh semua kalangan. Artinya di sini semua orang bisa mengakses media cetak tersebut. Yang kedua, bersifat fleksibel. Fleksibel atau mudah dibawa kemana-mana. Seperti buku teks atau modul, mudah kita membawanya kemana-mana hanya dengan menggunakan tas atau ransel. Yang keempat, tidak memerlukan peralatan karena hanya buku itu sendiri menjadi media cetak. Yang kedua, dapat digunakan untuk menyampaikan semua materi pembelajaran. Dalam buku teks terdapat semua materi pembelajaran yang ditulis oleh si penulis. Yang keenam, dapat membuat orang lebih berpikir spesifik pada tulisan, di mana kita sudah membaca dari halaman pertama sampai habis. Berarti kita akan memahami spesifik tulisan tersebut. Kekurangan media cetak. Kurang bisa membantu daya ingat, di mana kita hanya bisa membaca tanpa memahami dan mengerti tulisan tersebut. Kedua yaitu apabila penyajian tidak menarik, terasa membosankan. Di mana kalau buku dari halaman pertama sampai halaman terakhir hanya berisi tulisan tanpa ada gambar dan tulisannya kecil, itu akan membuat si pembaca merasa membosankan, membutuhkan pengetahuan awal. Dari segi waktu, media cetak lebih lambat memberikan informasi, di mana kalau kita tidak membeli buku, majalah atau koran, kita tidak akan mengetahui informasi. Membutuhkan reading bit atau tahapan dalam membaca. Yang kedua, media transparansi. Media transparansi salah satu media yang efektif untuk mengkomunikasikan informasi berupa konsep, proses, fakta, data, statistik, rangkuman, dan informasi. Media transparansi atau overhead transparansi atau OHT adalah media visual proyeksi yang dibuat di atas bahan transparansi. Ada 2 jenis media transparansi, OHP tipe portable, yang kedua OHP tipe standar. Kelebihan media transparansi, memudahkan posisi mengajar di mana sudah tertera media transparansi di depan dan semua siswa bisa melihat dan membaca apa yang ada di depan. Yang kedua, mudah dioperasikan di mana cuma hanya menggunakan satu operator saja. Yang kedua, hemat waktu dan tidak memerlukan ruang yang gelap.
mempersingkat waktu belajar. Guru dapat menyajikan dengan bertatap muka kepada peserta didik. Kelemahan media transparansi, adanya ketergantungan pada listrik atau media transparansi menggunakan listrik. Jadi, ketika terjadi pemadaman listrik, media transparansi tidak bisa digunakan. Memerlukan penataan yang khusus, memerlukan kecakapan khusus dalam pembuatannya. Harus kita mengetahui bagaimana media transparansi tersebut. Memerlukan peralatan khusus untuk penampilan, yaitu overhead projector atau OHP. Yang kedua, media audio. Media audio adalah media yang isi pesannya hanya diterima oleh indera pendengar. Kelebihan media audio, imajinatif. Imajinatif, kita itu bisa menghayal atau menyimpulkan sebuah peristiwa tersebut atau menggambarkan peristiwa tersebut. Dapat merangsang partisipasi aktif pendengaran, di mana media audio ini cuma hanya pendengaran, jadi hanya terfokus pada pendengaran saja. Relatif mudah dan terjangkau, sangat tepat untuk materi musik dan bahasa. Radio aktual, dapat jangkauan luas, secara langsung dan tidak dapat diulang. Maksud dalam jangkauan luas itu, setiap orang kalau memiliki media tersebut pasti bisa. Yang kedua, dalam pengoperasian relatif sangat mudah, di mana kita menggunakan radio, sangat mudah menghidupkan atau mematikan radio tersebut. Kelemahan media audio bersifat abstrak. Yang kedua, komunikasi satu arah. Satu arah itu hanya mendengarkan saja. Yang kedua, auditif, sehingga membutuhkan konsentrasi dalam mendengarkan, di mana kita harus berada di dalam tempat yang sunyi, harus mengerti, memahami, atau konsentrasi terhadap apa yang kita dengar. Radio tidak bisa diulang. CD bisa terhapus. Kalau CD yang sudah lama bahkan bisa rusak. Yang ketiga, media audiovisual merupakan salah satu jenis pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan indera pendengar dan penglihat. Di sini ada film bersuara, video, televisi, dan sound slide. Kelebihan media audiovisual dapat melengkapi pengalaman dasar siswa. Yang kedua, dapat menggambarkan suatu proses secara tetap dan bisa disaksikan secara berulang-ulang. Yang ketiga, mendorong dan meningkatkan motivasi, di mana kita melihat video tersebut atau peristiwa peperangan atau lainnya, kita bisa mendorong motivasi dan sikap-sikap efektif kita. Kelemahan media audiovisual memerlukan biaya mahal seperti televisi. Tidak semua orang mampu mengikuti informasi yang disampaikan melalui audiovisual. Yang ketiga, tidak selalu materi sesuai dengan yang kita butuhkan, kecuali dirancang dan diproduksi khusus untuk kebutuhan sendiri. Yang kelima, multimedia. Multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit dua media, masukan atau keluaran dari data media, dapat audio, animasi, video, teks, dan gambar. Kelebihan media multimedia adalah sistem pembelajaran yang inovatif dan interaktif, di mana multimedia ini bisa menciptakan pembelajaran yang inovatif dan interaktif pada peserta didik, mampu menimbulkan motivasi belajar pada peserta didik. Dalam media ini bisa menimbulkan motivasi belajar siswa, fleksibel mudah. Yang keempat, kontrol pada pengguna. Maksudnya itu kontrol pada yang menggunakan media tersebut. Kekurangan multimedia, biayanya relatif mahal untuk tahap awal, tidak punya sentuhan
manusiawi. Yang kedua, memerlukan peralatan komputer atau multimedia. Pengembangan memerlukan waktu yang cukup lama, hanya berfungsi untuk hal-hal sebagaimana yang telah diprogramkan.